Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast PWI Sumsel Official bersama Dr. Firko. Kali ini sudah hadir tamu istimewa saya, Bung Carma Aprianto, yang sangat viral di Kota Palembang ini, bakal calon wali kota Palembang. Amin. Kita akan menggali sejauh mana dan keberanian ini dan kepercayaan diri ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa dari sebelumnya. Dan Bung Carma hadir di PWI Sumsel berkaitan dengan rencana pencalonan beliau untuk menjadi wali kota Palembang. Selamat, Bung Carma. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda kelihatan begitu fresh ya, segar. Ya alhamdulillah, harus segar terus. Baik, Bung Carma, ini masyarakat Palembang sebenarnya sudah tahu ya, dan bakal calon wali kota Palembang tentu ini anak muda yang sangat luar biasa. Apa yang menjadi yang mendorong ya Bung untuk mendeklarasi menjadi calon wali kota Palembang? Saya yakin pasti ada tujuan, visi dan misinya, mungkin bisa dijelaskan. Baik, selamat siang semua seluruh pemirsa podcast PWI Sumsel. Yang pertama saya ucapkan terima kasih telah diundang khusus oleh PWI Sumsel dan di podcast langsung oleh ketua Pak Wo kita, Pak Pikor ya, Dr. Firdaus Komar. Jadi ketua izin saya tentunya tidak mudah mengatakan bismillah untuk mempublikasi diri menjadi bakal calon wali kota Palembang. Tetapi sebagai anak bangsa yang lahir, tumbuh dan berkembang di kota Palembang, saya merasa apa yang sudah saya dan tim teman-teman lakukan yang selama ini bersama saya, menurut saya sudah cukup mengenal apa-apa yang terjadi, semua dilematik, semua hal-hal yang berada di tengah-tengah masyarakat kota Palembang. Seperti misalnya di Gandus hari ini, apa yang menjadi esensi utama kebutuhan masyarakat Gandus, misalnya lampu penerangan dari kita masuk sampai ke ujung itu sangat kurang. Kemudian beberapa titik yang memang belum tersentuh oleh tangan-tangan pemerintah, tangan-tangan swasta tentang kesejahteraan masyarakat. Kemudian apa yang menjadi kebutuhan rakyat miskin kota hari ini dengan gencar, sudah 3 tahun saya berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian angka kemiskinan, angka pengangguran pasca pandemi COVID-19 kita sudah sama-sama tahu, itu daya beli masyarakat berkurang, ketahanan ekonomi kita rendah. Itu pun sudah saya pelajari dan saya sentuh langsung masyarakat dengan program bersama pemerintah provinsi warung rumah, 1000 warung rumah kemarin. Artinya hal-hal yang sudah kami lakukan, giat-giat peduli sosial, menjaga ketahanan pangan, kemudian bersama anak-anak muda dan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, mungkin setiap bulan insya Allah saya pasti mengisi materi di kalangan mahasiswa pemuda. Artinya hari ini betul-betul saya memahami betul bagaimana kondisi Palembang saat ini. Ke depan memang kita sebagai kota tertua ya, kita sebagai kota besar dengan berbagai aset kekayaan alam, kekayaan kota ya, sebagai pintu dagang Sungai Musi, kemudian dengan berbagai macam etnis warga. Kita ini kaya dari segi sumber daya manusia. Kemudian juga dari sumber daya ekonomi kita cukup kaya loh. Kita punya beberapa perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di kota Palembang seperti Semen Batu Raja, Pusri, banyak Pertamina. Sebenarnya kita kaya sekali. Palembang ini sangat kaya. Nah, ironisnya hal tersebut belum garis lurus dengan kondisi masyarakat Palembang. Saya pikir bersama teman-teman tim, Palembang ke depan butuh hal yang nyata dirasakan oleh masyarakat kota Palembang. Tidak ada lagi berobat itu berbayar.
Tidak ada lagi sekolah itu beli buku sekolah, beli baju seragam dan sebagainya. Tidak ada lagi kemacetan, dan yang paling krusial, dua hal yang paling penting, banjir dan sampah. Tidak ada lagi banjir dan tidak lagi sampah. Tentu ini tidak mudah, Ketua Firdaus, Bung Fir, ini tidak mudah ya. Sudah menjadi rahasia umum siapapun wali kota menghadapi permasalahan yang sama, masalah banjir. Sebenarnya Palembang ini punya ratusan anak sungai yang hari ini bisa dihitung dengan jari. Sudah tidak tertatanya tata ruang kota dan pembangunan yang punya legal standing untuk menjaga tata ruang kota yang baik. Kita secara hulu dan hilir, secara hulu pemerintah belum menerbitkan perda atau perwali mengenai bagaimana cara membangun tempat ruko, tempat usaha yang bernilai ekonomis, yang punya paret misalnya wajib 1 meter, 1,5 meter, itu belum ada. Oke, bukan. Yang berkaitan dengan program-program tadi itu sangat menarik ya. Dan kita tahu bahwa memang Bung Charma ini sudah hadir ya di tengah masyarakat berkaitan dengan mencari solusi ya, berkaitan dengan sosial masyarakat. Karena Anda sebagai ketua umum gencar sudah memang gencar ya. Amin. Melakukan hadir di tengah-tengah masyarakat pinggir, membantu memberi beras, dan itu ekspos masyarakat kita juga di jurnalis para wartawan tahu. Dari beberapa agenda tadi ya, Anda mengatakan memang nanti tidak ada lagi banjir, tidak ada lagi berkaitan dengan sekolah yang bayar, kemudian orang berobat bayar, seperti itu ya, kan luar biasa. Yang paling penting ya, yang paling esensi untuk mencapai langkah-langkah itu kira-kira dalam pemikiran Bung Charma apa yang mesti dilakukan selain seperti yang dikatakan Bung Charma tadi, ada politik anggaran yang memang bagaimana mengefektifkan anggaran untuk satu goal sasaran yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Silakan. Baik, Ketua Firdaus, jadi memang yang paling penting menjadi seorang wali kota menurut saya dan pasti sepakat masyarakat, yang pertama leadership, yang kedua program-program. Kalau saya tidak mau mengatakan bahwa saya punya mental seorang pemimpin yang baik karena masih terus diuji oleh masyarakat, tetapi bahwa notabene saya punya pengalaman di Jakarta menjadi seorang direktur marketing, direktur SDM di sebuah perusahaan besar yang punya ribuan karyawan, itu sudah saya lewati. Saya pernah membuka usaha banyak di kota Palembang ini, punya beberapa kantor, pasar modal, retail, travel, itu pun sudah saya alami. Kemudian saya usaha-usaha secara ekonomis sekarang pun sedang saya tempuh. Artinya kepemimpinan itu menurut saya terus saya latih dan saya sudah punya modal itu. Kemudian program, tidak mudah membuat program yang tepat ke depan. Tapi yang pasti apapun programnya, kalau leadershipnya, eksekusinya juga tidak ada, juga percuma. Tapi yang paling penting mengenai program menyangkut politik anggaran. Para pemirsa, kita punya 3,1 triliun anggaran ya setiap tahun. Artinya 1,4 triliun untuk belanja rutin, gaji, honor dan sebagainya. 1,6 sampai 1,7 untuk belanja operasional. Perlu diketahui oleh rakyat Palembang, itu adalah uang rakyat. 1,6 triliun per tahun itu atau 8 triliun per 5 tahun adalah uang rakyat yang dikumpulkan dari PAD kota dan lain sebagainya. Itu uang rakyat loh yang harus kembali kepada masyarakat. Nah, pemerintah hari ini banyak menghambur-hamburkan uang dengan program-program yang menurut saya banyak tidak efektif. Contoh jalan ya, sebuah jalan di kota Palembang setahun ada yang 3 kali dicor. Yang tadinya tinggilah ruko di sekitar daripada jalan, sekarang tinggilah jalan daripada ruko. Kenapa? Karena jalan baru dibangun rusak. Artinya kontrol, bukan kontraktornya juga, pekerjanya juga tidak benar gitu loh. Artinya kan pengawasan pemerintah juga tidak baik. Tapi setelah saya mengalami di dalam, kenapa ini bisa terjadi? Itu sudah menjadi rahasia umum lah. Ya, kontraktor mau untung, ya kan,
Dan ada hal-hal yang tidak baik menurut saya dalam proses pelelangan tender, kemudian memenangkan proyek, dan itu harus dibenahi total. Tidak ada lagi ke depan kepala dinas yang menerima setoran proyek, tidak ada lagi. Silakan kerja yang bagus. Silakan kerja yang bagus, masyarakat akan saya tempatkan di seluruh OPD untuk mengontrol daripada. Jangan ada setor menyetor proyek, ya. Karena kita akan memberikan reward terbaik sebanyak-banyaknya untuk ASN yang berprestasi. Tapi tidak ada lagi menghambur-hamburkan uang rakyat. Lebih baik kita anggarkan untuk pengentasan program kemiskinan yang real. Dan yang paling penting, Palembang Darussalam ini pernah jaya pada masanya. Ditakuti oleh asing, ditakuti oleh kerajaan-kerajaan lain. Itu kita kembalikan dengan mengembalikan marwah peradaban Kota Palembang. Bung Charman, ini kan berkaitan dengan tadi sudah disinggung bagaimana seorang leadership. Wali kota itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Ya, pengambil keputusan tertinggi. Kepemimpinan. Kalau menurut Bung Charman, kira-kira yang idealnya kepemimpinan Kota Palembang berkaitan dengan jika melihat dari karakter rakyatnya, kemudian latar belakang budayanya, kemudian berkaitan dengan pola masyarakat Palembang yang sangat dinamis, pola masyarakat Palembang yang dagang, yang kehidupan maritim ya dari kerajaan Sriwijaya zaman dulu lah. Kalau kita kontekskan ke depan sekarang ini, kira-kira pemimpin yang seperti apa idealnya untuk melakukan terobosan apa yang kita cita-citakan untuk mencapai seperti yang tagline saudara itu Palembang maju sejahtera. Kira-kira pemimpinnya seperti apa? Baik, dalam kapasitas hari ini saya belum menjadi wali kota. Iya. Baru bakal calon wali kota. Tapi tentunya saya mengapresiasi semua kinerja wali kota yang pernah ada di Kota Palembang. Setiap masanya wali kota punya program-program yang baik. Ya, setiap masanya wali kota punya prestasi-prestasi tersendiri. Tetapi apakah sudah final secara komprehensif mereka mewakili rakyat? Itu yang harus masih terus dibenahi. Karena kita sebagai rakyat merasakan tentunya apakah hari ini kehidupan di Kota Palembang sudah sejahtera, apakah sudah tidak ada sampah dan sebagainya. Jadi kalau ditanya persyaratan tentunya yang mempunyai leadership dan program yang baik. Tetapi yang paling penting dari itu adalah siapapun wali kota ke depan lahir dari proses demokrasi yang realistis, demokrasi yang memang lahir dari pemikiran masyarakat yang cerdas, yang memang masyarakat menghendaki, bukan lahir dari hasil demokrasi yang transaksional. Saya pikir siapapun wali kotanya punya penilaian terbaik dari masyarakat. Nah, masyarakat yang bagaimana yang bisa melahirkan pemimpin yang baik adalah masyarakat yang menciptakan iklim demokrasi pemilihan pilkada dengan sehat, realistis dan tidak transaksional. Saya pikir seperti itulah pemimpin akan lahir. Oke. Artinya kalau dalam hal seandainya, ini kan berandai kalau orang bakal calon kemudian yang diimpikan kan akan memenangkan satu pertarungan kan, jadi wali kota. Ibarat Anda melakukan sebagai wali kota, apa yang menjadi syarat sebagai posisi sebagai wali kota itu harusnya seperti apa? Baik. Karena agama saya Islam, tentunya syarat menjadi seorang pemimpin apa saja, termasuk wali kota Palembang yang amanah. Amanah merupakan sebuah beban, ya, beban dan tanggung jawab dari seorang pemimpin untuk mensejahterakan yang dipimpinnya, yaitu masyarakat. Dan cenderung yang namanya merebut kekuasaan itu cenderung mendorong kita ke neraka. Apa, Kak Pir? Jadi kekuasaan yang tidak amanah cenderung mendorong kita ke neraka. Karena pertanggungjawabannya itu dunia dan akhirat. Dunia kita dituntut untuk mensejahterakan sesuai harapan yang kita pimpin. Di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban bahwa kekuasaan yang kamu pegang hari ini, apakah tintamu telah mensejahterakan masyarakatmu? Apakah tintamu, tanda tanganmu telah membuat masyarakat lebih sengsara? Artinya saya hari ini terus meluruskan niat bahwa hari ini bukan kekuasaan yang saya kejar. Kalau sebagai ketua umum Gencar, sebagai seorang aktivis, ya alhamdulillah mungkin sudah 100.000 lebih orang Palembang sudah merasakan sentuhan saya. Tapi kalau menjadi wali kota Palembang, mungkin 1,5 juta orang harus saya sentuh.
Artinya bukan kekuasaannya, tetapi semakin banyak rakyat di hati mereka ada seorang Charma yang menjadi pemimpin mereka. Tapi kalau misal bagaimana kalau kita sudah memegang amanah? Tentunya kita pikul amanah itu karena kita disumpah di bawah Al-Quran. Saya khawatir dalam hidup ini cuma satu hal, bahwa niat saya berubah. Nah, untuk menjaga niat itu supaya tidak berubah, saya harus terus konsisten melakukan apa yang sudah saya tanam pondasi ke masyarakat investasi sosial. Bahwa saya berbuat ini murni ingin berbagi kepada masyarakat. Saya mengharapkan ridha Allah. Saya mengharapkan agar masyarakat hari ini cerdas berpikir bahwa kita perlu sosok, kita perlu tokoh, bahkan kita perlu pemimpin yang memang sehari-hari berada di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau itu dilakukan terus, insya Allah dibantu oleh Allah. Amin. Insya Allah. Jadi saya tidak mengedepankan nafsu untuk berkuasa memimpin. Karena lagi-lagi saya katakan pemimpin itu berkuasa itu cenderung mendorong kita ke neraka jika kita tidak amanah. Artinya ketika kita memimpin jadi wali kota, begitu besar amanah yang harus kita pikul dan itu harus dipertanggungjawabkan. Dan itu yang harus betul-betul kita tanamkan pondasi, meluruskan niat untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, ideal sekali. Jadi Bung Charma ini kan secara aktivitas, Bung kan sendiri sudah memang bergerak di sosial kemasyarakatan dan memang selalu hadir kan. Insya Allah. Dan apa yang dilakukan selama ini sebenarnya bagaimana menggerakkan, memanfaatkan ya potensi-potensi yang ada untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Dan jadi wali kota bukan tujuan, itu bukan tujuan, ya? Bukan tujuan. Kekuasaan itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Dan pada akhirnya apa yang ingin saudara capai pada akhirnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budullah. Agama saya mengatakan kita ini diciptakan dengan jin hanya untuk menyembah kepada Allah. Implementasi dari menyembah kepada Allah salah satunya adalah mencintai sesama. Kalau menurut saya, jadilah manusia yang bermanfaat. Kalau kita punya kekuasaan, kita punya harta, tetapi kita tidak punya nilai manfaat untuk sesama manusia, saya pikir hidup kita sia-sia, Ketua. Jadi saya pikir apa yang menjadi tujuan saya jika diamanahkan Allah menjadi wali kota Palembang adalah membenahi secara total kondisi masyarakat kota Palembang, membenahi mental terutama uang Palembang ini, kemudian mengeksplor semua kekayaan alam dan sumber daya manusia kota Palembang agar kita menjadi kota yang beradab, kota yang disegani, kota yang maju dan sejahtera. Saya pikir itu. Saya pikir tidak cukup waktu lama. Cukup 5 tahun saya jadi wali kota, saya tidak perlu lama-lama jadi wali kota. Setelah bisa berbuat untuk kota Palembang, tentunya akan punya niat untuk berbuat lebih banyak untuk bangsa ini gitu. Mungkin ke depan saya akan berkiprah di Senayan. Kalau setelah jadi wali kota, saya akan coba maju di DPR RI. Mungkin selanjutnya saya akan mencoba berani menjadi seorang menteri misalnya. Jadi saya pikir biarlah mengalir begitu saja. Biarkan masyarakat Palembang yang menyatakan, merasakan bahwa seorang Charma hadir di kota Palembang sebagai seorang pemimpin yang berkuasa atau pemimpin yang tidak berkuasa, mereka sudah merasakan manfaatnya seorang Charma. Jadi luar biasa, sangat ideal sekali Bung Charma ya. Bagaimana kita kembali ke pengabdian. Ya, itulah tujuan hidup. Bung Charma, kan ini catatan saya ya, ada data IPM, Indeks Pembangunan Masyarakat Kota Palembang tahun 2022 ya, 79,47. Kemudian 2021 78,82. Artinya ini menyangkut indikator-indikator dari angka dulu. Menurut Bung, kira-kira berkaitan dengan peningkatan SDM Kota Palembang ini, oke lah, mungkin Bung sekarang sudah masuk bagaimana secara otodidak ya, bahwa masyarakat yang tadinya susah untuk mendapatkan makan dikasih beras, susah untuk mendapatkan pendidikan dibantu sekolah, susah untuk kesehatan dibantu untuk berobat. Kalau Anda melihat angka ini, apakah perlu dilakukan apa berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan? Sebelum saya jawab, boleh saya minum dulu nih, Bung. Ini pertanyaannya nih penting dan serius ini. Silakan. Jadi begini, Kak Firdaus Komar, saya minta tunjukkan di Indonesia ini
sejak 2020 pasca pandemi COVID-19 yang IPM-nya meningkat. Jadi saya pikir ini menjadi faktor terpenting bahwa pandemi dunia, pandemi COVID-19 telah menghantam semua sendi-sendi kehidupan di dunia, di Indonesia, di Sumatera Selatan, termasuk di kota Palembang. Ya, tidak ada sendi ekonomi kehidupan itu yang tidak dihajar sama pandemi COVID-19. Tetapi bagaimana kita keluar dari ruang itu? Bahwa sekarang masanya untuk membenahi secara total ketahanan ekonomi masyarakat, daya beli masyarakat, kesehatan masyarakat yang menjadi indikator dari mengukur IPM itu harus kita prioritaskan hari ini. Kalau seorang pemimpin di kota mana saja, bukan termasuk di Palembang, termasuk di Indonesia, tidak cepat berubah mengambil langkah-langkah strategis di dalam pembangunan, saya pikir IPM tidak akan berubah. Jadi IPM ini indikator yang paling utama memang secara ekonomi, daya beli. Jadi saya pikir apa yang sudah kami pernah lakukan membantu ekonomi kerakyatan yang tutup warung-warung kecil itu sebuah cara ya. Tetapi tidak semua pihak yang mau serius berpikir soal ini. Seandainya hari ini warmah itu terus dilakukan, warung rumah, saya pikir ketahanan ekonomi kota Palembang ini kuat. Tapi ini kan saya punya keterbatasan kemampuan ekonomi. Saya cuma bisa membantu 1000 warung. Ya kan, walaupun dibantu beras sedikit oleh pemerintah, saya cuma bisa membantu sedikit gitu loh. Artinya masih banyak puluhan ribu warung di luar sana yang belum bisa saya bantu. Coba misalnya banyak yang tergugah dengan apa yang kita lakukan, bahu membahu. Ini bisa menjaga ketahanan ekonomi, bahkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Kemudian masalah pendidikan. Coba mainlah ke lorong-lorong di seluruh Palembang ini. Masih banyak anak putus sekolah. Masih banyak anak putus sekolah saya katakan. Karena saya tiap tahun banyak membantu anak-anak yang putus sekolah. Masih banyak manusia di kota Palembang ini yang tidak tersentuh oleh KIS, BPJS, rakyat miskin kota. Ya, itu masih banyak gitu loh. Dan ini juga mempengaruhi IPM gitu loh. Kemudian tingkat revolusi mental wong Palembang. Nah ini habitat wong Palembang, kebiasaan orang Palembang ini saya tidak bilang sulit diubah. Palembang ini notabene pernah menguasai Nusantara dengan kerajaan Sriwijayanya. Kemudian pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, Palembang ini pernah jaya, pernah kuat. Begitu sulitnya asing menundukkan kota Palembang. Artinya apa? Wong Palembang ini berani melawan, ya kan, berani melawan. Nah, itu. Dan orang Palembang ini cerdas. Tetapi hari ini berani melawan dan cerdasnya belum diarahkan ke hal-hal yang positif. Sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk wong Palembang tadi lebih mudah dibelokkan ke hal-hal yang tidak baik. Nah inilah menjadi tanggung jawab seorang pemimpin yang dibantu oleh semua pihak untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan bagus orang Palembang ini ke atas. Satu pertanyaan lagi, ini berkaitan dengan langkah teknis maupun langkah strategis ketika sudah mendeklarasi sebagai kita senang sih makin banyak ragam pilihan untuk memilih, untuk dipilih ya sebagai wali kota. Artinya masyarakat juga akan masyarakat yang cerdas ya akan menentukan pilihannya seperti itu. Kira-kira langkah-langkah dari mulai hitung mundur saat ini sampai pada pilkada pilkada tahun depan, apa yang dilakukan oleh Bung Charman dan tim mungkin dari sisi pengelolaan dan sisi manajerial yang baik. Pemirsa, realita politik hari ini kita tahu bahwa masih hampir 2 tahun lagi pertarungan masuk gelanggang. Tapi yang pasti saya selalu menekankan ke kawan-kawan, ayo setiap hari kita berinteraksi dengan masyarakat. Ayo kita berkomunikasi dengan masyarakat. Kasih saya ruang untuk bisa berjumpa sebanyak-banyaknya dengan masyarakat. Buat program-program kerakyatan. Ya, seperti kemarin kita membantu UMKM 20 usaha kecil menengah dengan modal jualan kue. Saya pikir itu harus setiap hari dilakukan oleh saya dan tim supaya kita betul-betul mengenal ya kondisi Palembang ini seperti apa secara komprehensif. Saya pikir itu konsistensi yang harus kami jaga, stamina secara fisik, secara mental, yang pasti juga saya percaya sama kekuatan Allah.
Semakin banyak bersedekah, rezeki akan semakin bertambah. Saya tidak pernah khawatir besok tidak bisa berbagi. Saya percaya semuanya akan terus bisa dilakukan jika kita menanamkan niat baik. Amin. Oke, terima kasih. Kita sebelum ditutup minta closing terakhir berkaitan dengan apa yang menjadi topik hari ini. Sosok Charma sebagai bakal calon wali kota Palembang. Closing ini berkaitan dengan harapan bagaimana membangun Palembang, apa yang dicita-citakan sebagai Palembang yang maju dan sejahtera. Ya, baik. Pemirsa PWE Sumsel Podcast semua, bahwa hari ini tidak harus menunggu 2024 kita membawa perubahan besar untuk kota Palembang. Mari yang berniat sama seperti saya untuk membawa perubahan besar kota Palembang, ayo kita bersinergi. Kita buatlah setiap hari program-program yang memang tidak lip service. Mari kita sentuh masyarakat yang hari ini di lorong-lorong, di gang-gang yang masih miskin, ya. Jadi siapapun, jangan Anda lahir dari tokoh-tokoh politik yang serba instan, yang dengan uang Anda bisa membeli suara rakyat. Ayo mulai hari ini, jangan nunggu 2024. Ayo kita berbuat setiap hari, terjun ke masyarakat. Semua calon yang akan bertarung, mari kita terjun ke masyarakat setiap hari, merasakan apa yang harus kita lakukan untuk masyarakat. Oke, baik, terima kasih pemirsa podcast PWI Sumsel Official bersama Dr. Firko, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada tamu istimewa kita, Bung Charma Aprianto sebagai bakal calon wali kota Palembang. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,